SK pemberhentian kepada perangkat lama, regulasi semua itu sama sekali tidak dilakukan. Oleh karena dasar itu, sehingga tertanggal 11 Januari saya lakukan gugatan, saya lakukan pengaduan, bukan gugatan, pengaduan kecamatan, tembus PMD, tembusan DPRD, tembusan bupati. Tertanggal itu pula saya lakukan pengaduan PMD, tembusan DPRD, tembusan bupati. Itu surat pengaduan saya. Sehingga pada tanggal 14 saya langsung keluarkan lagi surat ke bupati, ke camat kota, memohon kesediaan Bapak Camat Kota untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pada kepala desa karena tidak melalui mekanisme. Saya memohon, ada surat saya, ada arsip semua. Saya bersurat lagi. Saya bersurat ke kecamatan, tembusan PMD, tembusan DPRD, tembusan bupati, bahwa saya menghendel, memohon kesediaan Bapak Camat untuk tidak mengeluarkan rekomendasi karena tahap demi tahap dia pengalih tidak dilakukan. Dasar saya melakukan pengaduan ke sana, Bapak. Tidak berarti saya bertahan bahwa saya ini harus jadi aparat. Tetapi sesuai regulasi aturan bahwa saya harus berakhir di 60 tahun. Benar. Tetapi di dalam situasi ini kalau memang saya bersalah, saya ada pelanggaran, siap saya diberhentikan. Yang penting melalui mekanisme. Iya. Siap saya diberhentikan. Iya. Yang penting melalui mekanisme. Iya. Tetapi sepanjang tidak melalui mekanisme, Ya. mohon maaf, saya tidak akan siap bersedia. Ya. Nah, yang Ya. pertama. Yang kedua, yang saya dasar saya tindak. Saya melakukan kebenaran. Saya menuntut kasihan desa. Kasihan desa. Pengalih dia dijadikan anak tiri. Karena tindakan yang dilakukan oleh kepala desa tanpa berekomendasi sudah melantik. Maka pengalih dijadikan anak tiri. Ini dasar saya sehingga saya kasihan dengan pengalih. Kalau untuk saya tidak masalah. Kalau memang saya sudah berprosedur, sudah tidak layak lagi, siap saya berhenti. Bila sudah diverifikasi. Bila sudah diverifikasi. Siap Karena saya verifikasi lebih dahulu, baru kalau tidak layak atau karena faktor umum, ya baru diberhentikan. Tidak bisa berhentikan dulu tanpa melalui mekanisme itu. Salah itu. Tapi itu dasar saya, Pak. Nah, itu. Itu dasar saya melakukan pengaduan. Saya memohon supaya mengatur desa ini. Jadi jangan desa ini dianatirikan. Saya kasihan wilayah. Saya siap sedia tahu mungkin bapak saya yang terpilih ini. Dia tidak tahu aturan. Dia tidak paham regulasi sehingga dia buat seperti itu. Tapi saya mencintai dia. Kasihan dia bawa desa ini. Karena pelurus saya yang tahu 6 tahun saya mengabdi. Saya tahu aturan dan saya tahu mekanisme yang ada. Saya mau luruskan beliau. Supaya desa ini dia terbawa dengan bagus. Adapun pribadi saya sudah tidak layak, siap saya berhenti. Tunjukkanlah bukti ketidaklayakan saya. Ini yang saya kejar, Pak. Sehingga saya kemarin malam didatangi, tokoh masyarakat didatangi, saya punya rumah. Pondok saya begini. Datang mengucapkan mohon maaf. Supaya saya sedia saya siap. Ya, benar. Tapi saya didatangi mohon maaf untuk duduk balik-balik, mohon maaf, saya tidak mau. Yang saya mau adalah aktifkan saya dulu. Supaya saya luruskan dulu situasi. Supaya pengalih jangan dijadikan anak tiri tingkat daerah, kabupaten. Kasihan masyarakat pengalih yang membutuhkan bantuan. Ini yang saya kejar. Aktifkan saya dulu. Sehingga saya tahap demi tahap saya proses. Saya diberhentikan. Ya. Teman-teman saya diberhentikan. Tetapi saya memprosesi dengan aturan. Silakan Bapak pimpinan saya mengolah desa. Ini yang saya kejar, Bapak. Saya tidak bela pribadi untuk saya harus di dalam, tidak. Tetapi sesuatu yang benar. Sepanjang saya tidak berbuat salah, wajib hukumnya saya umur 60 tahun. Karena penetapan ini ada pada tahun 2020. Berbahagia, rezeki saya. Sehingga tahun itu saya diangkat. Saya berada dalam regulasi. Saya berada dalam aturan yang diturunkan oleh menteri. Inilah kebanggaan saya. Karena saya tahu aturan. Saya bekerja lurus. Saya disurati ke ekspektorat untuk diperiksa. Siap saya diperiksa. Dan wajib hukumnya saya harus diperiksa. Ya terdauman. Ini yang saya lakukan. Dan kalau pada sebuah seperti itu, saya tidak akan mundur satu langkah. Saya akan kejar kejujuran, keadilan. Ini yang saya tindak, Pak. Semua saya pun teman-teman tidak ada yang datangi mereka. Ya karena saya ajak akhirnya ikut. Tapi semua pada pasif. Tapi saya tidak. Saya tidak teman. Saya hanya kejar terus. Jadi lagi. Jangan dia molat main. Ya sekarang korban desa.
Insentif kalau sudah tidak dicairkan pada tahun 2020, Itu rugi masyarakat. rugi masyarakat, program. rugi program, rugi pengerjaan. Ini yang saya tidak mau. Oleh karena itu, bapak-bapak yang datangi saya hari ini kembali dan menyampaikan bapak pimpinan. Diaktifkan saya dulu, diaktifkan kami semua dulu. Dan di situ saya akan tunjukkan bagaimana proses yang saya tahu. Ini yang ada pada hati saya saat sekarang. Jadi kalaupun kemarin saya kejar dan saya ngotot ke tingkat daerah, ke tingkat PMD, sesuai pengaduan saya yang ditindaki, yang tidak ada berakhirnya, ini yang saya Hasil klarifikasi PMD hasil klarifikasi PMD sampai hari ini saya belum dapat, hanya bahwa tindakan para kepala desa yang diminta kesediaan untuk melengkapi administrasi sampai pada hari kemarin tidak ada satu desa yang datang. Itu pernyataan dari PMD. Oleh karena pernyataan PMD, saya meminta kesediaan PMD untuk memberikan saya sebentuk surat tertulis sejauh mana PMD memfasilitasi pengaduan kami perangkat desa yang dihentikan. Nah ini yang saya belum dapat kemarin, dijanjikan mungkin hari Senin besok saya akan dapat. Dan ini saya akan kejar, PMD harus kasih saya. khusus pengali berapa perangkat? 9, 2 bertahan. Itu yang diangkat pada tahun berapa? Pada tahun 2020. 2020 sejak itu harus berjasa. Sejak itu berjasa. Karena pada tahun 2020 ada 2 perangkat saya yang keluar karena tidak memenuhi syarat berijazah. Ada 2 yang keluar. Benar. Maka 2 yang baru. Dalam SK yang dilakukan oleh Frederico Jodinatar, masa PLT yang melantik kami, ada pakai Undang-Undang Nomor 12. Bahwa wajib hukumnya ke perangkat yang diangkat belum habis masanya, tetapi masih ada di bawah umur 60 tahun, maka itu yang di SK. Itu yang diangkat pada tahun 2020. Ada pada Undang-Undang pasal 12. SK kami dari pengalih. Tidak ada masa akhirnya saya punya SK. Tidak ada. Tapi kepala desa mengeluarkan surat sama saya bahwa tertanggal 1 Januari 2020 berakhir 31 Desember 2021. Saya minta pertanggungjawaban kepala desa siapa yang mengeluarkan batas seperti itu. Saya minta itu.